untuk kemudian hasil dari wakaf uangnya itu, ini wakafnya wakaf uang ya. Jadi bukan wakaf melalui uang, tapi wakaf uang. Dan itu secara hukum sudah ada hukumnya, dari MUI sudah ada, dan sebagainya sudah ada. Jadi ada namanya wakaf uang. Kita ngeluarkan wakaf dengan uang itu Rp50.000 saja, kemudian dikumpulkan, uangnya itu nanti akan menghasilkan. Nah, yang dihasilkan ini yang nanti akan kita bisa cairkan atau kita salurkan ke teman-teman UMKM. Itu namanya wakaf planner. Nanti secara detail akan disampaikan sama Mas Salman. Jadi itu. Jadi kita melihat ada potensi di mana uangnya uang kita, kemudian uangnya itu menghasilkan dan bisa kita salurkan ke UMKM yang ada di jaringan OKOC, khususnya OKOC Namakmur. Jadi itu saya di OKOC Indonesia bersama dengan Ketum berupaya untuk mencari banyak peluang, banyak akses di mana itu bisa dimanfaatkan oleh member-member OKOC. So, ibu bapak semuanya tetap semangat, ikuti Rakornas ini. Saya apresiasi luar biasa bagi bapak ibu semuanya yang dari berbagai macam daerah hadir, semangat semua bapak ibu semuanya di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Kalau setelah ikut Rakornas semangat, tahu apa yang mau dicapai, langsung aja target. Saya target 2 tahun lagi omsetnya 20 miliar ya. Amin ya. Catat nomor handphone saya. Begitu 20 miliar, Pak, saya siap di IPO kan. Oke? Dan nanti Pak Sandi akan senang sekali dan kita juga semua akan senang sekali karena keberkahannya muncul kan, semakin banyak manfaat, artinya berkahnya juga akan meningkat. Itu sebagai bridging dari saya, karena nanti akan yang menjelaskan secara detail Mas Salman, karena program ini kita amanahkan ke OKOC Kemanusiaan untuk dijalankan sama mereka dan Mas Salman khususnya sebagai PIC. Itu kira-kira dari saya ininya ya, pengantarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farid atas blognya. Oke, kita langsung saja. Kita nggak pakai lama supaya materi bisa dimanfaatkan karena 32 menit ke depan lah. Ini waktu yang singkat, mohon didengarkan, disimak. Nanti saatnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, sementara japri dulu ke saya, nanti saya bawa ke beliaunya dan jawab. Besok kita lanjutkan dalam hal yang lebih action lagi. Oke, siap? Oke, silakan Mas. Izin Pak Ketum, Pak Joko dan Bang Farid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Udah makan siang kan ya tadi? Udah ngopi, udah ngeteh, ya kan? Masih loyo ya. Semangat pagi. Pengusaha kok loyo gitu loh. Oke, terakhir ya. Kalau loyo saya suruh pulang. Oke, semangat pagi. Gitu dong, tepuk tangan dong buat kita semuanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Joko, teman-teman Namakmur. Alhamdulillah ini silaturahmi kami OKOC Kemanusiaan perdana, dan ini menjadi salah satu sinergi program kita antara OKOC Kemanusiaan dengan OKOC Namakmur. Sip ya. Ya, oke, tadi sudah disampaikan sama Mas Farid bahwa ada potensi yang bisa kita lakukan dalam menjalankan 7 top, khususnya langkah yang ke-7, yaitu permodalan. Karena selama ini mungkin teman-teman masih bingung permodalan mau dari mana. Mau ngambil dari bank ternyata sudah BI checking. Ya kan? Nggak bisa gitu. Ya kan, kredit motor nggak dibayar gitu ya. Atau mungkin punya kartu kredit nggak kebayar sehingga untuk permodalan di perbankan atau lembaga keuangan susah. Akhirnya mencoba untuk yang lain, misalkan dari teman, dari investor dan sebagainya. Nah, kami dari OKOC Kemanusiaan diamanahkan untuk mengelola namanya wakafpreneur. Ini salah satu dari sekian cara untuk mendapatkan permodalan yang berbasiskan wakaf. Nah, kalau ngomongin wakaf, Bapak Ibu, yang ada terlintas di pikiran kalau ngomongin wakaf apa? Tanah, apalagi? Kuburan, apalagi? Masjid, pondok pesantren, betul? Nah, saya juga baru ngerti ternyata ada wakaf selain barang atau benda, yaitu wakaf
barang tidak bergerak. Ya. Jadi wakaf itu ada dua, wakaf barang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Nah, yang nggak boleh diwakafin adalah benda yang bergerak, gerak, nggak boleh. Ya, orang diwakafin nggak boleh ya. Oke, next mas. Nah, sedikit saya singgung tentang perwakafan. Ternyata ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah sekitar 1500 tahun yang lalu. Jadi ceritanya, ya kan, ada sahabat namanya Abdullah bin Umar, itu punya tanah. Menemui Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya tanah ini bagusnya diapain gitu. Kata Rasulullah gini, tanah kamu itu ditahan, jangan dijual, jangan diwariskan, jangan dihibahkan, jangan juga digadaikan. Olah tanahnya itu menjadi yang produktif. Misalkan kalau sekarang ya tanahnya itu dibangun minimarket di atasnya, bangun mall, bangun apa lagi? Hotel, bangun tower, bangun macam-macam lah. Pokoknya menghasilkan sehingga next di sini ketemu, ya kan? Engkau wakafkan tanahnya atau tahan tanahnya, ya kan? Terus diolah, sedekahkan hasilnya, nih, ya kan? Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, tanah yang diberikan ke Rasulullah tadi itu, yang disampaikan kepada Rasulullah tadi itu, tahan, diolah, terus hasil dari mengolah tanah itu, misalkan dijadikan kebun atau mungkin tanami apapun, menghasilkan sehingga hasilnya dijual. Hasilnya itu disedekahkan kemana? Fakir miskin, kerabat, memerdekakan budak, kepentingan di jalan Allah, menjamu tamu, ibnu sabil dan lain sebagainya. Dan orang yang mengurusinya boleh mengambil sebagian. Artinya nanti itu di situ ada nazir atau orang yang mengelola. Dan alhamdulillah, next mas, wakaf di Indonesia itu sudah masuk ke undang-undang. Artinya Bapak Ibu, nggak boleh sembarangan orang itu mengumpulkan wakaf. Ya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006 ini udah lama banget. Ternyata kita juga baru tahu ya. Saya juga baru tahu ternyata ada undang-undangnya. Next. Nah, definisi wakaf menurut undang-undang adalah perbuatan hukum wakif atau orang yang berwakaf memisahkan atau menyerahkan sebagian hartanya, ya, dalam bentuk tanah, bangunan dan lain sebagainya tadi, ya kan? Terus dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu. Ternyata wakaf itu boleh selamanya, boleh waktu tertentu. Misalkan saya wakafin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu boleh ternyata, ya. Nanti saya jelasin. Terus kepentingannya untuk ibadah boleh, untuk kepentingan kesejahteraan umum juga boleh. Yang penting sesuai syariah, ya. Yang nggak boleh buat bangun pabrik bir misalkan gitu ya, nggak boleh, ya. Itu menurut undang-undang. Next. Dan wakaf ini diawasi oleh lembaga independen namanya Badan Wakaf Indonesia. Nah, Bapak Ibu pasti udah tahu ya. Next. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ternyata nazir atau orang yang mengelola ini boleh mengambil sebagian dari yang ma'ruf tadi, ya. Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, nazir dapat meminta biaya administrasi atau biaya operasional kepada wakifnya dengan tidak mengurangi pokok wakaf. Artinya nazir itu boleh mengambil sebagian, ya, sebagian itu sedikit artinya, ya. Oke, next. Alhamdulillah, ya kan? Ini, nah kita di OKWC Kemanusiaan sudah terdaftar menjadi inkubator nazir. Jadi secara kelembagaan legal kita, OKWC Kemanusiaan itu baru inkubator nazir, belum menjadi nazir. Kami menginduk di Nazir Yayasan Hasanah Jariah Indonesia yang ada di Yogyakarta, ya. Oke, next. Nah, ini berawal dari OKWC Kemanusiaan itu adalah, kata Prof Indra, itu adalah IGD-nya OKWC, ya. Teman-teman, kemarin kita punya program Semeru, kita punya program Beras Kemanusiaan, kita program Oke Tolong dan sebagainya. Itu salah satu
bagian program kita yang mana kami ini Eukaristi Kemanusiaan lahir sebagai lembaga sosial yang menjadi MPZ atau Mitra Pengelola Zakat. Itu awalnya. Jadi pertama kali Eukaristi Kemanusiaan itu lahirnya sebagai lembaga amil zakat, ya. Kita menginduk di Dompet Duafa namanya MPZ, Mitra Pengelola Zakat, ya, zakat, infak dan sedekah. Itu 1 tahun yang lalu. Nah, alhamdulillah November kemarin dan baru ditandatangani kemarin tanggal 22 Januari 2022 kita resmi menjadi inkubator Nazir. Artinya kita sekarang Eukaristi Kemanusiaan sudah menjadi MPZ, Mitra Pengelola Zakat, Infak dan Sedekah, dan wakaf dari Yayasan Hasanah Jariah Indonesia. Oke, next. Nah, ngomongin soal wakaf tadi yang disampaikan Mas Farid, disinilah kita mengenal alur daripada proses perwakafan. Jadi yang pertama adalah pihak berwakif, pihak pewakif itu namanya, pihak yang berwakaf namanya wakif, menyerahkan benda yang diwakafkan kepada nazir, ya. Nah, sebelum sampai ke nazir itu, sampai ke nazir itu nazir menghubungi pihak PPAIW atau pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Dalam hal ini ada 2. Yang pertama adalah KUA. KUA apa? Kantor Urusan Asmara, ya toh? Yang kedua adalah LKSPUU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Jadi hanya ada 2. Jadi Bapak Ibu kalau berwakaf tidak dapat surat sertifikat wakaf atau akta ikrar wakaf, maka dianggap bahwa itu adalah nazir abal-abal. Nah, hati-hati. Bapak Ibu pernah berwakaf tapi tidak mendapatkan surat, tidak mendapatkan ikrar wakaf, hati-hati, ya. Sekarang banyak orang ngumpulin dana untuk santren yang misalkan nggak jelas atau ya di TV-TV itu banyak terjadi, ya. Oke, nah setelah sampai ke nazir, maka akan dikelola wakaf itu menjadi produktif, menjadi menghasilkan, dan hasilnya akan didonasikan. Nah, kepada siapa? Mauquf alaih atau penerima wakaf. Nah, kalau zakat itu muzaki, ya, mustahik menjagi gitu ya. Nah, kalau ini berarti wakif dan mauquf alaih. Oke, next. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa pertama kita mendengar kata wakaf pasti jawabannya ini rumah, tanah, gitu-gitu ya. Nah, itu udah pasti seperti itulah gitu loh. Karena saya juga baru belajar tentang wakaf baru kemarin ini, ternyata nggak cuman ini klasik banget lah. Karena tidak semua orang bisa berwakaf kalau harus punya tanah, betul? Padahal kita pengen amal jariah, betul? Nah, itu. Oke, next. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 bahwa harta yang bisa diwakafkan ada 2, yaitu benda tidak bergerak, tanah, bangunan, dan tanaman. Yang kedua adalah benda bergerak. Uang, logam mulia, hak sewa, kendaraan, surat berharga, hak kekayaan intelektual. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu, yang mana dari benda ini Bapak Ibu punya? Uang? Semua orang punya uang, betul? Bapak Ibu punya logam mulia enggak? Bapak Ibu punya hak sewa, kendaraan, surat berharga, hak kekayaan intelektual? Punya? Good. Berarti nanti uang dan logam mulia, betul? Oke. Artinya Bapak Ibu, kalau mungkin selama ini kita mindsetnya adalah wakaf itu berat, wakaf itu susah, harus punya harta yang banyak, tanah yang lebar, saat ini sudah terjawab bahwa uang itu bisa menjadi solusi kita berwakaf. Next, Mas. Karena apa? Semua orang punya, betul? Bapak Ibu ada yang tidak pegang uang sekarang? Nanti ngomong ke Pak Joko. Ngomongnya ke Pak Joko, jangan saya ya. Karena duit saya sudah buat borong produk tadi yang belum dibayar ya. Oke, tenang. Oke, ya. Nanti dibayar setelah wakaf ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu, ini menurut keputusan fatwa dari MUI bahwa wakaf uang itu boleh atau jawaz. Ini kita nggak usah berdebat soal fikihnya karena udah didebatin tahun 2002 ya. Kita nggak salah pinter ya, sudah
debatin dulu ya, bahwa wakaf uang hukumnya jawas atau boleh. Ini ditetapkan di Jakarta tanggal 28 Safar 1423 Hijriah atau 11 Mei 2002. Jadi kita nggak usah berdebat soal wakaf uang ya. Oke, next. Nah, ini sebagai solusi berwakaf bagi siapapun yang dilindungi negara dan agama. Oke, next. Kenapa uang? Karena tidak ada batasan minimal. Bapak Ibu sekarang punya duit 50.000 bisa, 10.000 bisa, 1.000 pun juga bisa. Karena tidak ada batasan minimal, ya boleh, silakan. Cuman LKSPWU atau Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang minimal akan bisa nerima itu adalah 1 juta. Makanya kumpulin dulu, gitu, untuk mendapatkan akta ikrar. Jadi nanti Bapak Ibu setiap wakaf dapat surat, wakaf dapat surat. Jadi nanti di lemari itu surat, bukan surat vaksin, sertifikat vaksin bukan, tapi wakaf. Ya, itu seperti itu. Oke, yang kedua bebas sengketa hukum. Terus pokok wakaf uang dilindungi, ya. Terus hasil amal jariah itu cepat. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ngumpulin wakaf jebret langsung, itu bisa langsung dilandingkan untuk kemaslahatan umat, ya. Gak usah nunggu lama-lama. Oke. Terus terakhir adalah berwakaf bagi almarhum. Bapak Ibu, adakah yang sudah pernah berwakaf atas nama almarhum? Orang tuanya, kakeknya, neneknya, simbahnya sudah pernah? Nah, nanti kita praktek, ya kan, berwakaf untuk almarhum orang yang sudah meninggal mendahului kita. Oke, next. Nah, pilihan wakaf uang Bapak Ibu ya, ada 4. Ada berapa? Yang pertama adalah wakaf uang abadi kolektif. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan bahwa LKSPWU itu bisa ngeluarin surat sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uang itu minimal 1 juta. Nah, bagaimana kalau saya baru berwakaf 50.000 bisa nggak dapat sertifikat? Jawabannya bisa. Kita rombongan 20 orang, 50.000, 50, 20 orang, terkumpul 1 juta. Maka LKSPWU ngeluarin sertifikat wakaf atas nama 20 orang di belakangnya. Bapak Ibu, pernah nggak berwakaf 50.000 langsung dapat sertifikat wakaf dan akta ikrar wakaf dari LKSPWU? Pernah? Besok kita coba. Ya. Oke. Yang kedua, wakaf uang abadi personal. Waduh, kalau saya berwakaf ada Pak Joko, ada Pak Farid, saya males. Saya pengen atas nama sendiri, boleh nggak? Boleh. Wakafnya berapa? 1 juta, itu nanti atas nama sendiri. Nggak ada nama bapaknya, nggak ada nama tetangganya, ya loh. Jadi nanti sertifikatnya itu benar-benar atas nama sendiri. Oke. Yang ketiga, wakaf uang berjangka. Bapak Ibu, tadi saya sampaikan di undang-undangnya dikatakan bahwa boleh wakaf itu selamanya atau abadi, boleh berjangka. Misalkan Pak, siapa namanya Pak? Esma. Pak Isma punya duit 1 miliar. Amin. Aminkan dong. Aminkan, Pak Isma punya duit 1 miliar. Mas, saya pengen wakaf 1 miliar. Boleh gak? Jawabannya? Boleh dong. Boleh dong. Ya kan? Langsung diwakafin ke saya. Cuman beliau bilang, Mas, tapi tahun depan anak saya mau kawin. Boleh gak duitnya saya ambil? Jawabannya apa? Boleh. Jawabannya apa? Ini namanya wakaf uang berjangka. Kembalinya berapa persen? 100%. Jos? Mantap. Baru tahu ya? Saya juga baru tahu, Bu. Ya, ini namanya wakaf uang berjangka. Terus yang ketiga, yang keempat ada wakaf uang ultimate. Wakaf uang ultimate ini wakaf uang yang menurut saya keren. Tapi saya jelasin ini panjang lebar. Besok kita bahas di 3 aja dulu. Yang ultimate nanti aja. Ya, karena ini kalau dibahas bisa 4 jam ke depan. Ya toh? Jadi nanti malah makan waktu. Jadi kita akan bahas 1, 2, 3 aja dulu. Oke, next. Nah, buat Bapak Ibu, teman-teman sekalian, besok kita coba. Boleh? Boleh kita coba wakaf minimal 50.000. Yang orang tuanya sudah tiada, bapak ibunya, neneknya, simbahnya, boleh atas nama almarhum tersebut. Boleh? Yes, oke. Ya, minimal 50.000 dan nanti akan mendapatkan linknya. Jadi kita punya sebuah aplikasi atau sebuah sistem
bagaimana berwakaf itu mudah. Jadi nanti dengan sistem itu tinggal klik ini langsung transfer, langsung besok terima sertifikat wakaf uang. Jos, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Oke, next Mas. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Jadi kalau besok ada orang suruh wakaf tapi nggak bisa menunjukkan sertifikat seperti ini, Bapak Ibu harus ganti nazir. Ganti apa? Berarti itu nazirnya abal-abal alias bodong yang sekarang banyak dicari polisi. Apa? Kasus terorisme, pidana apa lagi? Pencucian uang, apa lagi? Penipuan, betul? Yang katanya buat bangun pesantren, ternyata pesantren nggak ada. Di TV-TV itu kan gitu ya. Ini, kalau kita berwakaf melalui nazir uang yang sah, maka akan mendapatkan sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uang. Jadi Bapak Ibu kalau besok kita praktek di workshop, ya besok saya ngisi kalau nggak salah di jam 3 sore, sebelum closing kita akan praktek wakaf ini, ya kan? Nah, kita akan rame-rame berwakaf, atas nama almarhum boleh, atas nama sendiri juga boleh, atas nama tetangganya nggak boleh. Kita sendiri dulu aja dulu ya diwakafin, praktek wakaf. Oke, next. Nah, kalau pengen namanya sendiri tadi, ya kan, Bapak Ibu, misalkan saya nggak mau sama Pak Isma, saya nggak mau juga ada namanya Bu Iin, Bu Iin, nggak mau juga ada namanya Ibu Nurul. Nah, silakan berwakaf sendiri atas nama sendiri, nanti nominalnya berapa? 1 juta. Nah, itu. Jadi kalau pengen sendiri nggak mau ada saingannya gitu ya. Udah nama sendiri aja besok 1 juta ya. Oke. Dapat sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uang. Next. Nah, nanti seperti ini sama mendapatkan sertifikat dan atas nama sendiri, nggak ada nama orang-orang di belakangnya. Ya. Oke, next. Nah, jika ingin wakafnya balik, Bapak Ibu, minimal itu 1 juta boleh, nggak harus 1 miliar. Ingat, nggak harus 1 miliar. Jadi kalau punya duit 1 juta terus tahun depan pengen balik itu boleh. Ya. Jadi daripada dimasukin ATM tiap bulan dipotong terus, habis tahun depan, mending wakafin besok balik 100%. Jos, mantap, tepuk tangan dong. Oke, next. Nah, sekarang pertanyaannya, nanti dananya itu buat apa Bapak Ibu? Ini jawabannya, kita nanti bisa bikin pesantren, kita bisa bikin macam-macam deh. Tapi yang saat ini kita ajukan proyeknya ke nazir kita adalah dana abadi permodalan usaha. Sip. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya nyari modalnya di mana? Nyarinya di OKOC Inna Makmur, jos. Enak. Tanpa survei, tanpa bunga, tanpa dimarahi Pak Joko. Karena nggak lewat Pak Joko. Gitu, Pak Joko cuma ngasih tahu, oh itu member saya. Oh itu boleh. Kayak angel lewongi. Nah itu paling gitu doang. Oke. Ya, next. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya memperjuangkan wakaf? Karena kami belajar 1 tahun yang lalu di mana kami menjadi menjadi lembaga amil zakat. Ternyata duit yang kita kumpulin selama 1 tahun kita bagikan ke penerima manfaat. Habis, betul? Habis, namanya dana zakat harus dikasihkan ke 8 asnaf, betul kan? Sedekah, infak, kasihkan ke siapapun boleh kan gitu kan? Akhirnya apa? Dana kita habis. Nah, kita kan pengen sustain, pengen organisasi ini terus maju, terus berkembang, terus bisa makmur lah gitu ya. Kita harus punya dana yang abadi. Jawabannya adalah di wakaf. Jadi kalau kami 1 tahun terakhir ini, kami itu di penanggulangan kemiskinan, kami hari ini mulai saat ini berkolaborasi dengan teman-teman Inna Makmur, kami ingin mengentaskan kemiskinan melalui apa? Wakaf. Ya, ini karena wakaf ini kan nggak boleh habis, nggak boleh hilang, nggak boleh rusak, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwariskan. Pokoknya harus utuh. Maka Bapak Ibu kalau besok berwakaf itu dananya akan utuh, abadi. Namanya juga endowment fund.
Jadi dana itu tertahan karena ini namanya wakaf. Ya, oke. Next. Nah, Bapak Ibu, kenapa juga saya juga baru ngerti. Republika tahun 2018 itu mencatat bahwa transaksi orang untuk berumroh itu 1,1 juta orang. Yang anggaplah ya, satu jamaah umroh itu 30 juta. Ini berarti sebelum pandemi ya. Perputaran duit umroh itu 33 triliun Bapak Ibu. 33 triliun. Bayangin, ini 1 tahun. Sementara laporan dari pemerintah, total orang berwakaf uang dari 2010 sampai 2020 itu hanya 300 miliar. 300 miliar 10 tahun, berarti setahunnya berapa? 30 miliar. 30 miliar dengan 33 triliun itu perbedaannya bumi dan langit, betul nggak? Kenapa? Kenapa? Karena belum tahu, betul ya? Bapak Ibu baru tahu saat ini, betul nggak? Betul nggak? Karena Pak Joko juga baru tahu bareng saya kemarin di Depok, gitu loh. Nah itu, ya. Jadi ini keren. Keren apa? Kan sama-sama ibadah. Kalau bayangin 33 triliun itu dananya abadi, gak kemana-mana, gak hilang, gak diambil biro-biro perjalanan yang nakal. Ini berapa triliun yang bisa kita manfaatkan? Berapa UMKM bisa kebantu, betul nggak? Ini keren. Oke, next. Nah, saat ini Bapak Ibu mindset wakaf itu gede, banyak, susah. Sekarang nggak ada lagi. Wakaf semudah transfer, semudah belanja online, semudah apalagi pesen Gojek. Nah itu kan tik langsung berwakaf. Karena tadi pagi Pak Ketum juga baru berwakaf. Wakaf itu cuma 2 detik, cekrek langsung scan, langsung masuk aplikasi. Nah ini, dan ini real time Bapak Ibu. Artinya apa? Wakaf kita langsung bisa dilihat di aplikasi kita. Itu ya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu nanti kalau mulai mengakses namanya pasifamal.id akan ketemu proyek kita namanya Dana Abadi Permodalan UMKM OKOC. Nah, itulah yang akan kita garap Bapak Ibu, ya. Di dalam dashboard itu banyak sekali proyek-proyek dari yang lain, ya. Tapi salah satunya kita yang menginduk Yayasan Hasanah Jariah Indonesia, kita punya proyek namanya Dana Abadi Permodalan UMKM. Di mana saya berharap nanti kita itu di Ina Makmur ini punya dana abadi yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan para UMKM di Ina Makmur. Jos, mantap. Dari kita, untuk kesejahteraan kita, mantap. Itu ya, besok harus ikut workshop. Kalau enggak, aduh wis payah, angel. Angel. Tuh, next. Nah, ini Bapak Ibu sebuah video singkat dari Pak Menteri yang telah melaunching acara kemarin di Kinasih tanggal 22. Wakaf adalah salah satu instrumen dalam beramal dengan menghibahkan harta yang bernilai tetap, tidak boleh berkurang, tidak boleh habis, yang manfaatnya untuk kemaslahatan umat. Alhamdulillah wa syukurillah, Yayasan OKOC Sosial Kemanusiaan saat ini telah resmi menjadi inkubator nazir wakaf dari Nazir Yayasan Hasanah Jariah Indonesia atau YHJI, di mana saat ini sudah bisa mengumpulkan dan mengelola dana wakaf. Hadirnya wakafpreneur menjadi solusi penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya untuk membantu pemulihan ekonomi bangsa. Dengan mengucapkan dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Sabtu 22 Januari 2022, wakafpreneur OKOC Kemanusiaan saya nyatakan resmi di launching. Alhamdulillah. Pak Menteri sudah merestui. Artinya apa? Artinya beliau akan support habis-habisan proyek ini dan kita sama-sama ayo bergerak. Nanti kami akan membantu teman-teman sekalian. Kita bikin Zoominar, kita bikin pelatihan-pelatihan tentang wakaf ini. Karena apa? Tadi Pak Menteri bilang bahwa ini adalah solusi penciptaan lapangan pekerjaan. Loh kok bisa? Bapak Ibu tadi saya sampaikan bahwa sebagian nazir itu boleh mengambil sebagian dari yang makruf, betul nggak? Artinya di situ tuh nanti kita ngelola wakaf, maksudnya nazir itu mengelola wakaf, maka mendapatkan ujroh. Ujroh itu apa? Penghasilan.
Dan kami mengajak, kami ini kalau sendirian nggak bisa Bapak Ibu. Ayo kita sama-sama, ayo kita berwakaf, ayo ngajak orang lain berwakaf. Potensinya dalam diri kita itu ada 10. Siapa aja? Kita pertama. Yang kedua apa? Istri kita. Loh, kita berwakaf istrinya nggak diwakafin, ngawur tuh yuk. Betul nggak? Anak kita boleh diwakafkan? Maksudnya itu di wakaf atas nama dia gitu loh. Jangan diwakafkan, kan nggak boleh. Ya kan? Anak terus siapa? Saudara, kakak, adik gitu boleh, ya kan? Kita yang wakafin nggak apa-apa, 50.000 buat saudara nggak apa-apa. Orang tua itu ada 2, ayah ibu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Yang kedua mertua, betul? Belum lagi paman, bibi dan sebagainya. Potensinya diri kita itu ada 10. Artinya setiap bulan itu kita berpotensi untuk berwakaf 500.000. 500.000 itu dari kita tok. Kita ngajak orang ayo berwakaf. Nah, disitulah ada yang namanya ujroh. Ujroh itu penghasilan, karena kita by system semuanya. Transparansinya dan lain sebagainya itu semua by system. Besok saya jelasin itu di workshop. Kalau di sini waktu saya sudah lewat 5 menit, kita lanjutkan next. Ya. Nah, saya bermimpi begini. OKC Makmur memiliki wakaf dana abadi permodalan UMKM itu 2,4 miliar dan 1 tahun ke depan. Siap? Saya tanya dulu nih, yang sebelah sini nih. Teman-teman Ina Makmur, siap nggak? Dalam waktu 1 tahun ke depan memiliki dana abadi minimal 2,4 miliar. Siap? Yang di sini? Ya kok wakaf tenang sih? Sini siap nggak? Siap dulu, masalah caranya nanti saya kasih tahu. Ya kan? Gampang, ya kan? Nanti ikut workshop di hari besok, ya. Atau 12 miliar 5 tahun ke depan. Kira-kira berapa ribuan teman-teman UMKM di OKC Makmur terbantu untuk permodalan? Berapa? 1.200. 1.200 itu kalau 5 tahun. Loh, bayangin kalau misalkan nih nanti wakaf ini bergulir per tahun. Berarti setiap 1 tahun lahir lagi. Berapa? Bisa 5.000 sampai 6.000 teman-teman UMKM terbantu dari sini. Ya? Jos, mantap. Caranya bagaimana? Caranya besok, waktunya udah habis. Next. Nah, ya oke. Bapak Ibu yang tadi saya bilang belum pernah berwakaf uang, pecah telur, saatnya pecah telur. Saatnya beraction, ya kan? Saya akan kasih tahu bagaimana cara mengubah 50.000 menjadi 2,4 M atau 12 miliar. Sampai ketemu di workshop besok sore jam 15. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Salman KBP. Memang yang orang luar biasa, semangat ya. Minum dulu Mas. Ya. Oke, terima kasih Mas Salman. Ini prolog aja. Besok ini ada nggak yang bawa laptop? Ada ya? Alhamdulillah. Pakai HP juga bisa. Ada nggak yang punya nggak punya paketan? Tethering temannya. Nah, jelas besok jam 3 ya Insya Allah ya. Agendanya kita siapkan untuk agenda besok. Semoga nanti bisa bergulir terus. Oke, terima kasih session siang ini Mas Salman, Mas Farid, Mas Bendum. Mungkin sebelum mau pamit dulu. Nanti Bapak Ibu sekalian, mohon maaf saya dan Ketum IIM belum bisa menemani sampai selesai acara. Jadi kami berdua izin pamit bertolak ke Surabaya karena nanti malam kita juga ada beberapa meeting yang harus kita lakukan di Surabaya dan besok kami berdua juga akan pulang ke Jakarta. Jadi titip semangat Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan 2 hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Farid. Demikian sesi siang ini, nanti akan dilanjut untuk sesi dari Bu Dewi. Kurang lebihnya saya minta maaf.